Puji Tuhan, Bapak Ibu, biarlah kita terus belajar dari gereja di Pergamos yang peristiwa dan kisahnya menginspirasi saya untuk banyak cerita tentang bagaimana murid-murid Tuhan, khususnya 12 murid, tentu bukan Yudas, karena Yudas tidak termasuk orang yang mati syahid, tetapi Yudas bunuh diri. Tetapi kita akan cerita murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami jalan salib, jalan yang ditinggalkan oleh Yesus, jalan yang harus dialami oleh kita sebagai orang percaya. Karena jika Yesus sebagai seorang guru, kita tidak akan pernah bisa melebihi guru kita. Kalau guru kita mengalami banyak hal yang dituduh sesat, dituduh Belzebul, dan dia mengalami aniaya dan penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib, maka dia sudah meninggalkan teladan. Dan kalau dia mengalami hal itu, kita juga harus mengerti bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya diberkati secara lahiriah, tetapi berkat Tuhan adalah kalau bisa kita menderita juga karena namanya. Karena itu kita ingin berpindah kepada satu nama yang bernama Filipus. Filipus merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan di dalam kitab Injil Yohanes. Kita tahu bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, diawali kalau saudara lihat dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 47, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi Andreas dan Petrus sama kotanya, dari Bethsaida. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia." Jadi dia langsung menceritakan perjumpaannya dengan Yesus kepada Nathanael. "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Filipus berasal dari Bethsaida, kota yang sama, yaitu kota kelahiran Andreas dan Petrus. Sehari setelah berjumpa dengan Andreas dan Yohanes di Yudea dekat sungai Yordan, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dan dalam perjalanan disitulah dia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Jadi karya kerasulan bersama Yesus adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan Filipus bertemu dengan Nathanael seperti yang sudah kita baca, bahwa dia mengajak Nathanael dan menunjukkan kepada Nathanael bagaimana dia telah berjumpa dengan Yesus dalam ayat yang keempat. Dan di situ dikatakan Filipus dipilih Yesus sebagai salah seorang dari 12 rasulnya yang utama, seperti yang dicatat juga dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul, di mana ia selalu menempati urutan kelima dan berpasangan dengan Bartolomeus yang diyakini merupakan nama lain dari Nathanael. Jadi dalam peristiwa mujizat pemberian makan lebih dari 5 orang, pada awalnya Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Jadi sebelum Andreas memperkenalkan seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, beberapa hari sebelum Paskah Yahudi, pada saat itu Yesus tiba di Yerusalem sebelum ia disalibkan. Ada orang Yunani yang turut merayakan hari raya itu yang ingin bertemu dengan Yesus. Orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Filipus turut makan perjamuan bersama-sama dengan Yesus, dan itu malam sebelum Yesus disalib dan perjamuan terakhir bersama dengan murid yang lain. Dan dalam percakapannya Filipus sempat bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kalau saudara perhatikan dalam kitab Yohanes, Yesus kemudian menjawabnya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri,
tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Filipus juga cukup mendalam dan memiliki hubungan yang luar biasa juga dengan Tuhan Yesus. Dari percakapan dan pengalaman hidupnya, adalah salah satu rasul yang juga berkhotbah di Yunani, Syria, Frigia, dan Frigia. Jadi kita bisa melihat dari sini seperti Rasul Andreas, Filipus juga menyandang nama khas Yunani. Filipos berarti penyayang kuda. Nama yang terbilang cukup populer di zaman itu. Setidaknya di dalam kitab Perjanjian Baru menyebut ada 3 orang lain yang bernama Filipus. Filipus menurut Yesus merupakan tokoh penyandang nama ini yang paling banyak dicatat di Perjanjian Baru. Walau dalam beberapa kasus sering bertukar dengan Filipus sang penginjil atau rekan Stefanus, salah satu dari 7 orang yang ditunjuk menjadi diaken ketika murid atau gereja mula-mula. Injil Yohanes menyebut asal Rasul Filipus dari Bethsaida, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi agaknya rasul yang satu ini punya sifat juga yang praktikal, terbuka, serta suka mengajak orang untuk terlibat. Dan dia terlibat mempunyai kedekatan dengan komunitas Yahudi yang berbahasa Yunani. Dalam Yohanes 12 kita melihat Filipus disebut sebagai penghubung antara orang-orang berbahasa Yunani yang turut dalam perayaan Paskah untuk bertemu dengan Yesus. Momen yang justru dipakai Yesus untuk menubuatkan kematian dan perjalanan kemuliaannya. Dalam Injil Yohanes juga menyajikan kritik atas sisi praktikal ini. Jadi sebelum memberi makan 5.000 orang, Yesus menguji Filipus untuk membeli makanan. Namun pertimbangan praktis Filipus langsung mengatakan itu tidak mungkin. Jadi dari sini kita melihat bahwa memang Filipus punya sifat yang praktis dan Yesus mengkritiknya karena tidak bisa mengkaitkan seharian bersama dengan Yesus, perjumpaan iman bersama dengan Bapa. Dari kisah Filipus kita melihat bagaimana Tuhan menghargai dan menggunakan sisi praktikal dalam pelayanan, namun juga menuntut kita agar bisa melihat keterkaitannya dengan iman, percaya, serta hal-hal konseptual yang juga penting untuk kita kenali. Jadi tradisi gereja menyebut sang rasul menjadi tokoh yang mengabarkan Injil di wilayah Yunani dan Asia Minor atau Turki saat ini. Dan ia dikisahkan menjadi martir di Hierapolis. Dalam hal ini kaitan antara Filipus dan Andreas menjadi sangat erat. Keduanya nampak secara khusus dipersiapkan Tuhan bagi penginjilan untuk orang-orang yang berbahasa Yunani. Dan kalau saudara tahu, Filipus juga mengalami kematian yang sama dengan Petrus, yaitu dengan cara apa? Cara disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Jadi dia mengalami persis kayak Petrus, ya, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi disalibkan dengan cara seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menyiapkan murid-murid dan kita semua untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Dan saya mau ingatkan bahwa konsekuensi daripada kesaksian kita itu bisa aniaya karena kebenaran, aniaya karena kesaksian yang kita sampaikan. Karena ada nama Tuhan, ada iman kepada Yesus yang membuat dunia membenci kita semua. Jadi saya berharap dari kisah-kisah yang kita dengar dan hari ini tentang Filipus itu bisa menolong kita semua tetap teguh, tetap kuat, tetap percaya, tetap berapi-api, menyala-nyala, karena kita tahu jeripaya kita di dalam Tuhan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.